Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riksalina Naya Aryahita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan seksual sebagai bagian wajib dari kurikulum sekolah menengah, terutama pada sekolah menengah pertama. Hal tersebut sangat dibutuhkan karena pada saat ini tidak sedikit kita menemukan anak-anak remaja yang dimana mereka masih bersekolah di bangku SMP, mereka sudah melakukan hubungan seksual. Hal tersebut memiliki banyak dampak bagi anak maupun keluarga maupun lingkungan yang ada di mereka. Oleh karena itu, pendidikan seksual sangat diperlukan diberikan dalam kurikulum sekolah saat ini yang dimulai dari SMP. Karena apabila anak-anak tidak diberikan pendidikan seksual sejak dini, mereka dapat melakukan hal-hal yang senonoh dan tidak memiliki batas aturan, sehingga mereka tidak memiliki edukasi yang cukup untuk melanjutkan kehidupannya. Maka dari itu, untuk mencegah adanya perlakuan yang tidak diinginkan ataupun seorang anak yang memiliki anak, maka dapat diupayakan dengan mengadakan edukasi ataupun memberikan penjelasan kepada anak-anak remaja saat ini. Karena dampak dari hubungan seksual yang dilakukan oleh remaja selain mempengaruhi mental dan psikis dapat mempengaruhi lingkungan keluarganya, karena apabila keluarganya mereka tidak mampu secara material maupun kekuatan mental, mereka dapat frustasi dan dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya bunuh diri ataupun menggugurkan anak. Dan tidak diinginkan apabila seorang anak memiliki anak, karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena pada saat ini dalam peraturan pernikahan sudah dijelaskan bahwa pernikahan diperbolehkan seorang wanita yang berusia minimal 21 tahun dan 19 tahun dan seorang pria yang minimal berusia 21 tahun ataupun 22 tahun. Hal tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa pernikahan anak sebetulnya tidak diperbolehkan. Dengan adanya pendidikan seksual diharapkan dapat mengurangi indeks pernikahan dini dan juga dapat mengurangi indeks adanya anak putus sekolah. Dampak dari seksual yang secara liar pun ada yang namanya anak putus sekolah, di mana anak itu tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi karena mereka harus sudah memikirkan beban hidup, memikirkan anaknya bersekolah, menjalani kehidupannya dengan beban dia harus mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual. Dengan itu menjelaskan bahwa anak-anak remaja, terutama remaja putri, memiliki privilege bahwa mereka itu ditanggung oleh negara dari bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual. Jadi apabila mereka mendapatkan kejahatan seksual, mereka akan dikenai sanksi dari negara. Maka untuk itu anak-anak harus mendapatkan edukasi dan pengetahuan yang cukup untuk dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya, supaya mereka tidak salah mengartikan bagaimana tentang pendidikan seksual. Banyak orang mengira bahwa pendidikan seksual itu merupakan suatu hal yang porno untuk dikatakan sehari-hari. Namun hal itu salah karena hal tersebut sangat perlu untuk dikenalkan kepada remaja saat ini supaya mereka tidak salah pergaulan dan tidak salah melakukan sesuatu hal yang belum terlanjur pada akhirnya mereka akan dirugikan sendiri. Maka dari itu saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini yang dimana pendidikan seksual itu sebagai bagian wajib dari kurikulum sekolah menengah pertama. Karena apabila kita menyampaikan secara baik dan kita menyampaikan secara dengan bahasa yang mudah diterima dan tidak dengan pornografi, saya rasa pendidikan seksual itu sangat efisien apabila sudah kita kenalkan kepada anak-anak supaya kita dapat menghindari juga yang namanya penyakit-penyakit HIV atau AIDS. Selain itu juga apabila anak-anak yang sudah remaja yang sudah mengandung pada usia remaja, ditakutkan anak-anak yang lahir itu nanti akan meningkatkan angka stunting yang ada di daerah masing-masing. Terutama di Kabupaten Grobogan sendiri, angka stuntingnya masih cukup tinggi dan termasuk peringkat 2 tertinggi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, hal ini perlu diupayakan supaya tidak secara liar seksual
ataupun remaja-remaja yang melakukan hubungan tanpa adanya ikatan suami istri. Untuk itu, saya Dik Salina mohon undur diri. Terima kasih.